Bab 1436 Sistem Perencana Utama. Saat ini, di gerbang kota Tiansa, banyak pembudidaya mengelilingi tempat itu. Ketika mereka mendengar berita mengejutkan itu, mereka segera bergegas. Dewa narkoba dari klan petani ilahi, makhluk yang kuat di tahap surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya, telah dipermalukan sedemikian rupa. Itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum leluhur dari kekuatan utama muncul, status surga sejati dari surga yang merangkul segalanya setara dengan keberadaan teratas di seluruh benua surga, hanya satu tingkat lebih rendah dari surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Namun, meskipun semua orang tahu bahwa nenek moyang dari kekuatan besar telah lahir, Raja Surgawi jarang muncul di depan umum, jadi surga dari surga yang merangkul segalanya masih sangat bergengsi di benua surga. Tapi sekarang, surga sejati yang bergengsi dari surga yang merangkul segalanya, salah satu dari klan petani ilahi, telah diperlakukan seperti ini, diikat ke gerbang kota dan membuang kotoran. Fraksi surga yang meledak terlalu berani. Mereka benar-benar datang ke kota Tiansa untuk membuat masalah dan memperlakukan dewa narkoba seperti ini. Apakah mereka tidak takut akan balas dendam gila dari klan petani ilahi? Seseorang berdiri di kerumunan dan mengerutkan kening. Oh, mereka memiliki kekuatan untuk mengikat dewa narkoba. Mengapa mereka takut pada klan petani suci? Seseorang tertawa. Tapi klan petani ilahi juga memiliki leluhur yang berada di tingkat Raja Surgawi. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa mereka mungkin memiliki leluhur di tingkat Perdana Surgawi. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa fraksi surga yang meledak tidak memilikinya? Seorang kultivator wanita muda berkata sambil tersenyum. Kultivator laki-laki di sebelahnya segera mengangguk. Wanita ini benar. Meskipun fraksi surga yang meledak menghilang untuk sementara waktu, sekarang setelah mereka muncul kembali, mereka pasti kembali dengan percaya diri. Rekan pembudidaya benar. Saya juga berpikir bahwa mereka telah membuat keributan besar sekarang. Mungkin mereka membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, untuk mengumumkan ke seluruh benua surga bahwa mereka telah kembali. Itu masuk akal, tapi kenapa aku tidak melihat Ayasuke? Seseorang mengangguk dan menatap gerbang kota dengan ragu. Dia tidak melihat sosok tua itu. Ya, Ayasuke tidak datang, tetapi Budfest dan Duan Jiude tampaknya berpusat pada pemuda itu. Tampaknya itu benar, hadiah membuang kotoran semuanya diusulkan oleh pemuda itu. Dia memiliki aura nakal tentang dirinya. Ini sangat aneh, dan itu membuat kulit kepala mati rasa. Bagaimana bisa? Menurutku aura nakalnya sangat memesona. Menawan. Banyak pembudidaya laki-laki tercengang dan memandangi pembudidaya perempuan muda dengan bingung. Kultivator perempuan menutup mulutnya dan terkekeh. Ini memang mempesona. Terlebih lagi, aku tidak merasakan mati rasa di kulit kepalamu. Sebaliknya, aku merasa sedikit mati rasa. Dengan itu, mata wanita itu menjadi sedikit genit. Dia tersenyum mempesona dan menatap Suke lagi. Mendesis. Para pembudidaya laki-laki di sekitarnya semuanya menghirup udara dingin. Benar-benar iblis wanita yang menggoda. Tapi siapa wanita ini? Bagaimana mungkin kecantikan yang luar biasa, yang tidak mengembangkan teknik menyihir, namun memiliki temperamen yang menawan, tidak pernah terdengar? Nona, bolehkah saya tahu dari sekte mana Anda berasal? Seseorang menatap gadis itu dan bertanya dengan sopan dengan tangan ditangkupkan. Saya, wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu tidak berhak mengetahui sekteku. Pada titik ini, wanita itu tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu di belakangnya. Dia tersenyum lagi. Nah, masalahku ada di sini lagi. Aku tidak akan bermain dengan kalian anak-anak kecil untuk saat ini. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan di depan mata semua orang yang terkejut dan menghilang dalam sekejap. Para pembudidaya laki-laki di sekitarnya terkejut, dan wajah mereka menjadi gelap satu demi satu. Keterlaluan, apa yang baru saja dia katakan? Kami anak kecil. Wanita ini terlalu sombong. Di benua surga, apakah ada sekte yang tidak berhak kita ketahui? Sungguh lelucon, bahkan orang-orang dari sekte Sage tidak akan berani mengatakan itu. Mungkin beberapa sekte tanpa nama yang tersembunyi dari dunia. Mengapa kita harus peduli dengan mereka? Itu benar. Jadi bagaimana jika dia cantik?
Benua surga tidak kekurangan wanita dengan penampilan luar biasa dan kultivasi luar biasa. Omong-omong, apa kultivasi wanita itu? Yah, sepertinya aku tidak memperhatikan tahap kultivasi apa yang dia lakukan sekarang. Aneh, aku juga. Sepertinya yang bisa kuingat tentang dia hanyalah penampilan dan suaranya. Wanita yang aneh. Saat kerumunan berdiskusi, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Suara mendesing. Saat itu, sesosok berbaju putih menyapu dari jauh dan mendarat langsung di kerumunan, tepat di tempat wanita mempesona itu baru saja pergi. Sosok berbaju putih itu juga seorang wanita, namun wajahnya ditutupi cadar. Alisnya sedingin pedang dan sepertinya membawa aura pembunuh yang ganas. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Melihat para pembudidaya laki-laki di sekitarnya, dia bertanya dengan suara dingin, kemana perginya wanita yang tadi ada di sini? Yah, sepertinya dia pergi ke sana. Seorang kultivator tidak bisa membantu tetapi menunjuk ke suatu arah. Ternyata itu adalah tempat di luar kota yang penuh dengan ki spiritual yang mengerikan. Saat berikutnya, beberapa pembudidaya sadar dan wajah mereka tiba-tiba berubah secara dramatis. Seseorang berani masuk ke area yang penuh dengan ki spiritual yang mengerikan itu? Sialan, aku tidak bereaksi sekarang. Sekarang aku memikirkannya, aku menyadari ada sesuatu yang salah. Apa asal-usul wanita itu? Dia bahkan tidak takut dengan ki spiritual yang mengerikan di luar Tiansa kota? Wanita berbaju putih itu sangat tenang. Matanya menyapu ke arah itu dan kemudian jejak gangguan melintas di matanya. Sialan, aku terlambat satu langkah. Begitu dia selesai berbicara, dia juga keluar dari kerumunan dan terus mengejar. Namun saat ini, pergerakan di gerbang kota menarik perhatiannya. Hei, selamat untuk rekan kultivator ini. Setelah membuang kotoran yang ke-100, dia akhirnya berhasil memukul hidung dan mendapatkan artefak sihir kelas 9. Semuanya, beri dia tepuk tangan. Di bawah gerbang kota, Suke berteriak keras dan membuat orang banyak bertepuk tangan. Mo Junchen berdiri di sana dengan canggung, menikmati tatapan kagum dari orang banyak. Dia benar-benar merasa kehilangan muka. Dialah yang membuang kotoran tadi? Hampir tidak ada orang yang berani membuang kotoran ke Dewa Narkoba, jadi atas permintaan kuat dari Suke, dia dengan enggan bekerja sama dan membuang kotoran sekali. Alhasil, fesesnya mengenai hidung Dewa Narkoba. Tapi hal semacam ini sama sekali tidak layak untuk dimuliakan. Tepuk tangan benar-benar menusuk telinganya. Tetapi orang yang menganggapnya lebih menusuk telinga tidak diragukan lagi adalah Dewa Narkoba, yang diikat ke tembok kota saat ini. Wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan, dan matanya merah. Dia hampir dalam keadaan gila, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kemarahan. Budfest telah memasukkan banyak benda aneh ke dalam mulutnya, benar-benar menghalangi mulutnya. Selain itu, Suke juga telah memenjarakan kultivasinya, jadi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Suke dan yang lainnya melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Duan Jiude masih berdiri di bawah dengan tangan di belakang. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata dengan sinis kepada Dewa Narkoba, katakan, jika kamu memiliki ketidakpuasan, katakan saja. Fraksi surga yang meledak bersedia mendengarkan saranmu. Katakan pantatmu. Dewa Narkoba meraung dengan marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa berteriak sama sekali. Dia hanya bisa menatap Duan Jiude dengan marah, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Namun, ini tidak dapat mengubah situasi. Duan Jiude menutup mata terhadap tatapannya. Adegan ini juga jatuh ke mata wanita berbaju putih di tengah keramaian. Alisnya sudah berkerut, dan matanya yang dingin tertuju pada Suke. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara rendah, momok lain. Namun, dia tidak ingin ikut campur dalam hal-hal ini. Dia hanya melihat Suke beberapa kali dari jauh dan diam-diam pergi. Pada saat orang-orang di sekitarnya bereaksi, dia menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Suke, yang berada di bawah tembok kota, tidak menemukan apapun. Dia masih menyilangkan tangan di dadanya dan menatap Dewa Narkoba dengan main-main. Nak, mengapa orang-orang dari Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan belum datang? Apakah kamu ingin bermain sedikit lebih besar? Budfest bertanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mau main apa lagi? Suke bertanya.
Letakkan ular di selangkangannya, Buttface berkata saat dia bersiap untuk mengeluarkan seekor ular. Lancang! Pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Tuan keluarga Chang secara pribadi memimpin banyak orang, dan wajahnya penuh kemarahan dan kecemasan saat dia bergegas. Suke, Buttface, dan Duan Jiude menoleh untuk melihat, lalu saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Mereka akhirnya datang. Beraninya kamu, berhenti sekarang juga. Tuan keluarga Chang bergegas mendekat dan memelototi Suke dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa arti dari fraksi surga yang meledak? Mengapa kamu memperlakukan tamu terhormat dari sekte pagoda bayangan kegelapan seperti ini? Faktanya, dia sudah menahan amarahnya untuk sebagian besar. Lagi pula, sebelum pergi, pemimpin sekte telah mengingatkannya bahwa dia tidak bisa menyinggung fraksi surga yang meledak. Oleh karena itu, Tuan keluarga Chang hanya bisa menahan kata-katanya saat ini, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan kebencian di matanya. Apa yang kamu katakan? Orang ini sebenarnya adalah tamu terhormat dari sekte pagoda bayangan kegelapan? Buttface langsung terkejut. Ya Tuhan, Duan Jiude juga berteriak kaget. Apakah sekte pagoda bayangan kegelapan begitu rendah? Seorang surgawi sejati dari surga yang merangkul segala bisa menjadi tamu terhormat? Kamu, Tuan keluarga Chang menggertakkan giginya, wajahnya penuh amarah, tapi dia masih menahan amarahnya dengan paksa dan tidak berani berkobar. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika mereka benar-benar menyinggung fraksi surga yang meledak, sekte pagoda bayangan kegelapan pasti akan memilih untuk meninggalkan keluarga Chang. Lagi pula, untuk dapat mengeluarkan Dewa Narkoba dengan begitu diam-diam, kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh Celestial Prime. Akankah sekte pagoda bayangan gelap menyinggung Celestial Prime hanya untuk keluarga Chang? Tentu saja tidak. Su Daoyu. Pada saat ini, suara renyah terdengar. Ji Qinghan dan Ji Wuyun muncul tidak jauh, berjalan dari arah sekte pagoda bayangan gelap dengan ekspresi tenang. Ji Wuyun menundukkan kepalanya sepanjang waktu, terlalu malu untuk melihat Suke. Jelas, dia telah diperingatkan oleh Ji Qinghan dalam perjalanan ke sini. Oh, Nona Ji, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Suke bertanya sambil tersenyum. Karena rencananya telah diluncurkan, kali ini, tidak peduli siapa yang ingin menghentikannya, dia tidak akan memberi mereka muka. Su Daoyu, tempat ini milik sekte pagoda bayangan kegelapan. Sepertinya tidak baik bagimu untuk melakukan ini, kata Ji Qinghan dengan nada yang sedikit halus. Meskipun keluarga Ji dapat menyingkirkan masalah ini, mereka masih menjadi anggota sekte pagoda bayangan kegelapan. Jika mereka menyaksikan Suke memperlakukan Dewa Narkoba seperti ini dan tidak mengatakan apa-apa, itu pasti akan menyebabkan klan petani ilahi salah memahami sikap sekte pagoda bayangan kegelapan. Oleh karena itu, usaha di permukaan tetap harus dilakukan. Apa yang begitu buruk tentang itu? Ini adalah dendam pribadi antara fraksi surga yang meledak dan klan petani ilahi, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, Dewa Narkoba sendiri mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan keputusan untuk menyelesaikan ini. Masalah di kota Tiansa. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepadanya. Saat Suke berbicara, dia menunjuk ke Dewa Narkoba di tembok kota. Dewa pengobatan menatap dengan mata terbuka lebar, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia ingin mengatakan bahwa dia punya pendapat. Su Daoyu, kenapa kamu tidak menurunkan Dewa Narkoba dulu? Jika ada sesuatu, kita bisa duduk dan bicara, kata Ji Qinghan lagi. Kali ini, dia membantu Dewa Narkoba. Mungkin setelah masalah ini selesai, Dewa Narkoba masih bisa menyelamatkan Ji Wufeng sekali. Turunkan dia, oke, kata Suke sambil tersenyum, tapi, bagian mana yang harus aku taruh dulu? Apa? Ji Qinghan tercengang dan tidak menanggapi. Bagian mana yang harus saya tempatkan terlebih dahulu? Apa maksudnya? Semua orang yang hadir juga tercengang. Kemudian, mata banyak orang membelalak, dan wajah mereka penuh kengerian. F***CK, bagian mana yang harus aku taruh dulu? Apakah orang ini ingin mencabik-cabik Dewa Narkoba? Tidak mungkin, apakah dia benar-benar berani membunuh Dewa Narkoba? Saya khawatir ini terlalu berlebihan. Jika dia hanya mempermalukan Dewa Narkoba,
mungkin klan petani ilahi hanya akan membalas dan menyelamatkan muka. Tetapi jika dia benar-benar membunuh dewa narkoba, itu setara dengan memotong hak klan petani ilahi. Hangman, dan itu akan langsung menjadi musuh yang mematikan. Banyak orang membicarakannya, sangat terkejut. Mereka mengira Suke paling banyak akan mempermainkan dan mempermalukan dewa narkoba dan pada akhirnya harus melepaskannya. Bagaimanapun, ini adalah surga sejati dari surga yang merangkul segalanya. Jumlah celestial dari surga yang merangkul segalanya di klan petani ilahi dapat dihitung dengan satu tangan. Kuncinya adalah dewa narkoba tidak hanya kuat, tetapi juga tak tertandingi dalam ramuan dan keterampilan medis. Jika dia benar-benar mati, klan petani ilahi dan fraksi surga yang meledak akan benar-benar bertarung sampai mati. Kenapa kamu tidak menurunkan kakinya dulu? Saat ini, Suke berkata sambil tersenyum, dan benar-benar mengeluarkan pisau dari selangkangannya. Mata semua orang langsung berkedut. Itu adalah pisau tukang daging. Beraninya kamu, berhenti sekarang, tuan dari keluarga Chang berteriak di tempat. Sudaoyu, tunggu. Ji Qinghan juga buru-buru menghentikannya. Dia tidak benar-benar ingin dewa narkoba mati di sini. Jika Suke benar-benar memotong kaki dewa narkoba, dan kultivasi dewa narkoba sekarang disegel, dia takut dia akan mati karena kehilangan darah di tempat. Oh, apakah Nona Ji ingin meletakkan bagian lain terlebih dahulu? Tidak masalah. Katakan padaku, di mana kamu ingin aku meletakkannya terlebih dahulu? Aku akan segera menurunkannya, kata Suke sambil tersenyum. Ji Qinghan tiba-tiba mengerutkan kening. Awalnya, dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Suke. Pada saat ini, ketika dia melihat kata-kata dan senyum sembrono Suke, dia merasa lebih tidak bahagia di hatinya. Sudaoyu, jangan bercanda denganku lagi, katanya dengan suara rendah. Tuan dari keluarga Chang juga tidak sabar dan berteriak dengan tegas, yang kami maksud adalah Anda meletakkan seluruh tubuh dewa narkoba. Letakkan seluruh tubuh? Astaga, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu membuatku salah paham. Suke membuat ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Budfest dan Duan Jiude harus pergi dan melakukan pekerjaan. Ketika orang-orang dari Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan melihat ini, mereka segera menghela nafas lega. Dari nada dan tindakan Suke, jelas bahwa dia ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk melepaskan dewa narkoba. Namun, saat berikutnya, Suke tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pisau pemotongan babi di tangannya langsung dibungkus dengan kekuatan inti surgawi. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyapu dewa narkoba di tembok kota. Ci! Dengan suara yang renyah, pisau pemotongan babi langsung menembus tenggorokan dewa narkoba dan memakukannya dengan keras ke tembok kota. Adegan yang tiba-tiba ini membuat ekspresi semua orang berubah secara dramatis di tempat. Tidak. Tuan dari keluarga Chang meraung. Mulut Ji Qinghan terbuka lebar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ji Wuyun juga tercengang. Dia menatap kosong ke tembok kota. Kepala dewa narkoba berguling dari pisau pemotong babi. Tidak ada yang menyangka bahwa Suke, yang tersenyum nakal dan sepertinya siap menggunakan ini sebagai alasan untuk melepaskan dewa narkoba, akan langsung membunuh dewa narkoba di detik berikutnya. Tidak ada yang bisa memikirkan metode seperti itu. Oh, tangan saya tergelincir. Saya hanya ingin menggunakan pisau untuk memotong belenggu di tubuhnya, tetapi saya tidak menyangka akan meleset. Sangat disayangkan. Pada saat ini, Suke berteriak, wajahnya penuh dengan penyesalan palsu. Bajingan, kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menepati janjimu? Pada saat yang sama, tuan dari keluarga Chang memelototi Suke dan berteriak keras. Kematian dewa narkoba juga berarti bahwa keluarga Chang harus memikul setengah dari tanggung jawab. Lagi pula, dewa narkoba telah diambil dari halaman belakang keluarga Chang. Jika perdana surgawi dari fraksi surga yang meledak tidak muncul, akan mudah bagi orang untuk berpikir bahwa keluarga Chang telah berkolusi dengan fraksi surga yang meledak dan mengkhianati dewa narkoba. Apa-apaan, aku tidak berjanji untuk melepaskannya. Dan bahkan jika aku tidak menepati janjiku, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu punya nyali, datang dan pukul aku, kata Suke sambil tersenyum, sepertinya dia pantas dipukuli. Pada saat ini, sejumlah besar pembudidaya mengepung gerbang kota besar kota Tiansa.
Tapi suasana saat ini sangat aneh. Itu hampir sunyi senyap, begitu sunyi sehingga menakutkan. Banyak orang tampaknya sulit menerima kenyataan bahwa Dewa Narkoba telah mati dengan cara ini. Seorang abadi sejati yang bermartabat dari surga yang merangkul segalanya telah terbunuh dengan cara ini. Itu sangat mengejutkan. Faktanya, sebagian besar pujian diberikan kepada Zixia Fairy. Alasan mengapa Suke, Buttfast, dan Duan Jiude dapat menangkap Dewa Alkimia hidup-hidup adalah karena cangkang bukaan ilahi, yang menyembunyikan semua auranya dan mendekati Dewa Alkimia. Selain itu, Dewa Narkoba sendiri telah mengendurkan kewaspadaannya, dan dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan di Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan. Inilah mengapa batang ungu emas raja bertindak tangguh. Suke memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Dia telah meluncurkan serangan diam-diam dari belakang dan memicu kemampuan pasif dari batang hitam di batang ungu emas Top Acting King, membuatnya pingsan dengan satu serangan. Namun, sebagai surga emas dari surga yang merangkul segalanya, bahkan jika dia tidak sadarkan diri, dia tidak dapat dibunuh dengan mudah. Suke dan Duan Jiude, yang masing-masing berada di tahap surgawi manusia dan tahap surgawi bumi, tidak dapat membunuhnya. Bahkan jika seorang surgawi yang sempurna dari surga yang merangkul segalanya terluka parah, kemampuan pemulihannya masih luar biasa. Oleh karena itu, Suke meminta bantuan peri Zixia. Dengan kekuatan Raja Surgawi, dia menghancurkan dewa sejati dari surga yang merangkul segalanya dan benar-benar menghancurkan kultivasi Dewa Narkoba. Di mata orang luar, kultivasi Dewa Narkoba telah dipenjara. Pada kenyataannya, dia lumpuh, yang tidak berbeda dengan membunuhnya. Tapi demi poin yang sulit, Suke masih mementaskan adegan ini di depan semua orang. Di depan banyak orang, dia tidak ragu untuk membunuh Dewa Narkoba. Kali ini, dia telah melakukan pembunuhan. Bajingan terkutuk ini, patriark keluarga Chang berdiri terpaku di tanah, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dengan kematian Dewa Alkimia, dia berada dalam masalah besar. Tuan, kami telah memberitahu klan petani ilahi, Sekte Sage, dan Akademi Istana Surga. Kami baru saja menerima laporan bahwa Raja Surgawi dari 3 kekuatan besar dan kekuatan lainnya sudah dalam perjalanan. Diperkirakan bahwa mereka akan segera tiba di kota Tiansa. Mereka sangat cepat, patriark keluarga Chang tertegun. Ya, konon Suke dan teman-temannya pertama kali mengungkap keberadaan mereka di kota Gale Parah, dan kemudian mereka dibawa ke sini oleh Ji Wuyun. Seseorang di kota Gale Parah menyebarkan beritanya terlebih dahulu. Bajingan, ternyata Ji Wuyun membawa mereka ke sini. Tuan keluarga Chang segera menjadi geram dan melirik Ji Wuyun. Pada saat yang sama, Ji Wuyun menatap Suke dengan kaget dan tidak percaya. Kakak Su, kamu dalam masalah besar kali ini. Bibirnya bergerak sedikit saat dia mengirimkan suaranya ke Suke. Lagi pula, kematian Dewa Narkoba terlalu mendadak, membuat semua orang lengah. Suke tersenyum dengan tenang. Bodoh, tidak apa-apa. Tidak ada, yang kamu bunuh adalah Dewa Narkoba. Klan petani ilahi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Selain itu, keluarga Chang pasti sudah memberitahu klan petani ilahi. Pada saat itu, alam surgawi Ziwei juga akan menerima berita tersebut. Di bawah pengepungan begitu banyak raja surgawi, bagaimana Anda akan melarikan diri? Ji Wuyun tampak sedikit bersemangat. Dia tidak ingin melihat Suke dan teman-temannya mati seperti ini. Di masa depan, ketika ayah Suke kembali, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Oh, fraksi surgaku yang meledak tegas dan pantang menyerah. Mengapa kita takut pada beberapa raja surgawi? Suke mencibir dengan dominan. Ji Wuyun terkejut dan mentransmisikan suaranya lagi. Kakak Su, mungkinkah kamu benar-benar mendapat bantuan dari Celestial Prime di belakangmu? Apakah dia menculik Dewa Narkoba? Suke tersenyum dan tidak menanggapi. Perdana surgawi. Mungkin ada Celestial Prime sebelumnya, tapi sekarang sudah pasti tidak ada siapa-siapa. Dengan hubungan antara dia dan Xuan Yuan Wanrong, dia takut itu akan berakhir. F***CK, nak, kamu sedikit tidak baik. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan Yang Mulia melakukannya? Buttfast berteriak dan mengayunkan cakarnya. Sebelumnya, saat menyusun rencana, Buttfast sangat meminta untuk menjadi pusat perhatian dan menjadi orang yang menendang Dewa Narkoba sampai mati. Tapi sekarang Suke telah merenggut kepalanya, itu membuatnya sangat tidak bahagia.
Jangan khawatir tentang detail ini. Rencana tidak selalu mengikuti perubahan. Lagi pula, bukankah banyak orang yang menunggumu untuk mengambil tindakan? Kata Suke sambil tersenyum. F*CK, itu semua adalah Raja Surgawi. Bagaimana Yang Mulia bisa melakukannya? Buttface berkata dengan marah. F*CK, jangan membocorkan rahasia. Bagaimana jika orang lain mendengarnya? Tidak apa-apa, suara Yang Mulia cukup lembut. Mereka mungkin tidak mendengarnya. Kita semua mendengarnya. Setiap orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka menatap dengan mata terbuka lebar tak percaya. Heis, ini banyak informasi. Mungkinkah mereka benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Raja Langit? Itu benar, itu pasti benar. Fraksi surga yang meledak pasti memiliki kesempatan besar di tahap utama surgawi di belakang mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melakukan ini. F*CK, sepertinya sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi hari ini. Banyak orang berseru, bahkan sedikit bersemangat. Di benua surga, faksi penguasa wilayah seperti klan petani ilahi biasanya akan membuka dan menyelubungi perselisihan dengan faksi lain pada tingkat yang sama. Tapi itu hanya pertempuran kecil. Apa yang mereka perjuangkan adalah perang jangka panjang. Tapi sekarang, fraksi surga yang meledak telah membunuh Dewa Narkoba, yang tiba-tiba meningkatkan kebencian antara kedua kekuatan hingga batasnya. Itu telah menjadi situasi perang habis-habisan, yang sangat jarang terjadi selama ribuan tahun. Oh, tidak, ini tidak baik. Ekspresi Ji Qinghan juga berubah. Dia sepertinya sudah menebak apa yang ingin dilakukan Suke. Ji Wuyun terkejut dan menoleh untuk melihat Ji Qinghan. Ji Qinghan berkata dengan suara rendah, fraksi surga yang meledak membunuh Dewa Narkoba untuk menarik Raja Surgawi dari klan petani ilahi dan bahkan pasukan lainnya. Mereka ingin memulai perang di kota Tiansa. Apa ini? Ji Wuyun mendengar ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memandang Suke dan berkata, Kakak Su, apakah kamu ingin memulai perang di kota Tiansa? Ini tidak bisa dilakukan. Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan kita. Tenang, kita tidak akan bertarung di kota Tiansa. Suke memotongnya secara langsung. Jika bukan di kota Tiansa, lalu, di mana? Ji Wuyun terkejut. Di luar kota. Makna Suke singkat. Di luar kota, itu penuh dengan ki yang mengerikan. Bagaimana kamu akan bertarung di sana? Ji Wuyun bahkan lebih terkejut. Tapi Suke tidak menanggapi. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke belakang, ke pusat kota Tiansa. Sudah ada fluktuasi yang kuat dari kekuatan inti surgawi di tempat itu, dan perangkat teleportasi besar itu secara bertahap menjadi lebih terang. Jelas, seseorang sedang melewati perangkat teleportasi dan hendak tiba di kota Tiansa. Tidak mungkin, bagaimana mereka bisa tiba begitu cepat? Buttface juga merasakan keributan itu, dan dia menoleh dengan heran. Mungkin bukan Raja Surgawi itu. Duan Jiude menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak terlalu cepat, Suke juga menjawab. Namun, peri Zixia, yang diam selama ini, sedikit mengernyit dan berkata dengan wajah serius, mereka datang. Dengan kultivasinya, dia sudah merasakan aura Raja Surgawi. F*CK, kalau begitu kita harus bergegas dan bersiap untuk gelombang lain. Ketika Buttface mendengar ini, dia melompat dengan cemas, mengeluarkan sisir, dan menyisir rambut di kepalanya ke belakang. Duan Jiude mengeluarkan cangkang kura-kura kuno, menggunakan kekuatan inti surgawinya, dan mulai meramalkan nasib pertempuran ini. Tidak perlu ramalan, pertempuran ini sangat sulit. Peri Zixia meliriknya dengan ringan dan berkata dengan suara rendah, pihak lain memiliki setidaknya 10 Raja Surgawi. Pada saat ini, dia tidak santai. 10 Raja Surgawi yang kuat sangat sulit untuk dihadapinya, dan bahkan sangat berbahaya. Gemerincing? Namun, ramalan Duan Jiude sangat cepat. Begitu suara peri Zixia jatuh, ramalan itu sudah muncul. Ini ramalan terbaik. Ini pertanda baik. Kali ini kita tidak akan berada dalam bahaya. Dia tertawa karena terkejut. Aku mengharapkannya. Mata Suke sedikit menyipit, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan senyum tipis. Dia memiliki rencana yang matang. Zixia Fairy tiba-tiba tertegun. Mo Junchen,
Liu Jingning, dan yang lainnya juga tertegun. Setidaknya ada 10 raja surgawi yang kuat. Bagaimana itu bisa menjadi pertanda baik? Dan itu diharapkan? Mungkinkah pasangan Suke, De, dan Dok ini ingin memainkan beberapa trik lagi?